Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, yang dipilih dan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semua perintah dan larangan Allah sudah termaktub di dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita ingin bertakwa, mau tidak mau, harus mau untuk mempelajari Al-Quran. Semakin banyak kita mempelajari kandungan-kandungan Al-Quran, insya Allah kita akan semakin bertakwa. Namun untuk mempelajari itu juga tidak mudah. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keikhlasan dalam menjalani pembelajaran Al-Quran. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang sabar dan ikhlas dalam mencari ilmu, dengan tujuan, dengan harapan supaya kita termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas, yang istiqomah, yang mujahadah dalam mencari ilmu, utamanya ilmu Al-Quran, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang mampu untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Kita mulai dari yang pertama tentang kewajiban kita, yaitu untuk untuk mencari ilmu. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Talabul ilmi wajibatun ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya bahwa mencari ilmu itu merupakan fardu, merupakan kewajiban bagi orang-orang muslim, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kalau kita lihat pada zaman penjajahan dulu Bapak Ibu, kita yang namanya orang perempuan itu kan istilahnya wong buri, ya, atau sering dikatakan sebagai orang yang tidak perlu untuk belajar. Nah, di dalam Islam yang namanya belajar itu kewajiban untuk semuanya, tidak cuma yang laki-laki tapi juga yang perempuan. Dan yang namanya kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka akan mendapatkan dosa. Makanya kita semuanya
Monggo berusaha untuk semakin banyak belajar Al-Quran atau ilmu-ilmu yang lainnya supaya kita semakin lama semakin pintar. Terus kemudian mempelajari tadi lagi butuh yang namanya proses, ya. Proses itu kadang juga membutuhkan waktu, tidak cuma sehari 2 hari, tapi bahkan kadang sepanjang zaman. Maka dikatakan bahwa taulabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Yang namanya mencari ilmu itu dimulai sejak kita masih masa kanak-kanak, ketika kita main ayunan. Ilalati sampai kita dimasukkan ke dalam lahat, ke dalam kuburan, atau kita sudah dalam keadaan situ. Berarti meskipun sudah sepuh, tapi kalau belum situ ya berarti belum selesai untuk mencari ilmu. Makanya kesempatan-kesempatan yang ada di sekitar kita, entah di masjid atau yang lainnya, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wa wadi'ul ilmi indal ahlihi, dan meletakkan, mengajarkan ilmu kepada yang bukan ahlinya. Kamu laqatil khanaziri jauhari waluri waldhabi, seperti mengalungkan kepada babi kalung yang terbuat dari permata, dari dan dari emas. Yang namanya mutiara, yang namanya emas itu adalah barang-barang yang berharga, barang-barang yang mempunyai nilai-nilai yang lebih. Tetapi maaf saja kalau dikalungkan kepada babi, ya tidak akan menambah harga diri. Jadi maaf saja, siapapun termasuk kita-kita ini, kalau sudah belajar kok kemudian enggak menambah amalannya, enggak menambah sikap dan sifatnya, maaf saja berarti kita sama dengan babi, ya. Maka supaya kita tidak sama, mari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari tadi terus kita amalkan. Dengan kita amalkan, Allah akan menambah ilmu kita, diamalkan ditambah lagi dan seterusnya, sehingga semakin banyak ilmu yang kita amalkan akan semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah, sehingga akan menjadi hamba-hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian Imam Syafi'i memberikan beberapa nasihat kepada kita sebagai orang yang mencari ilmu, ya. Yang pertama, Imam Syafi'i berkata, man arada dunya fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan, keberhasilan, kesuksesan dalam urusan dunia, pengen jadi orang yang kaya, yang pintar, yang berderajat dan lain sebagainya, maka untuk mendapatkannya dibutuhkan ilmu, ya. Ingin jadi pimpinan ya harus belajar ilmu manajemen. Ingin jadi Pak Dokter, Bu Dokter ya harus belajar ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Ingin jadi pengusaha juga begitu. Enggak ada tanpa ilmu, enggak akan bisa mencapai derajat-derajat yang tinggi. Wa ma'adul akhirat, dan demikian juga kalau kita menginginkan keberadaan di akhirat, masuk surga-surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Walai bil, maka untuk mendapatkannya juga dibutuhkan ilmu. Bagaimana kita sholat yang khusyuk, bagaimana kita membaca Quran yang baik, ya. Bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa dan lain sebagainya. Waman atau mad, dan demikian juga bagi siapa yang dia menghendaki keduanya, keberhasilan dunia dan akhirat, fa'alima bi ilmi, maka untuk keduanya juga dibutuhkan ilmu. Ya, jadi tidak ada keberadaan tanpa ilmu. Jadi ilmu adalah salah satu unsur
untuk mendapatkan keberhasilan. Makanya kalau kita tidak mau belajar ya tidak akan kita bisa untuk apa? Mendapatkan kesuksesan tadi. Makanya monggo kita berusaha jangan bosan-bosan dalam mencari ilmu. Ya, ilmu itu adalah hal yang sangat-sangat kita butuhkan sehingga harus kita usahakan seperti kalau kita makan. Makan itu kewajiban apa kebutuhan, Pak Bu? Makan itu kebutuhan apa kewajiban? Kewajiban. Lah nek kebutuhan niku umpamane mboten enten niku goleki gitu. Nek jenenge wong butuh. Lah nek mboten butuh niku ora goleki dikae kadang-kadang emoh gitu lho, gitu. Makanya kita menjadikan yang namanya makan sebagai kebutuhan menjadi juga sebagai kebutuhan kita butuh. Bahkan ada yang mengatakan namanya tolabul ilmi itu mencari. Mencari itu adalah aktif untuk mendapatkan ilmu bukan pasif. Ya. Terus diteruskan oleh Imam Syafi'i, man lam yaduk marot taklimi sa'atan. Barang siapa yang tidak merasakan muruk pahitnya belajar sesaat, tasarra'u adalah juli tuluk hayatihi, maka dia akan mendapatkan atau merasakan pahitnya ataupun hinanya kebodohan sepanjang hayatnya. Yang namanya orang bodoh itu kira-kira tercela atau mulia Bapak Ibu? Orang bodoh itu mulia atau hina? Hina. Kalau orang Jawa berkata bodoh lunga-lungu kaya pakanane lho pinten pakanane soto. Lah pakanane bukan soto tapi pakanane suket ijo, suatu yang menunjukkan kehinaan. Jadi maaf saja orang bodoh itu terhina sepanjang hayatnya, ya. Kalau dia kerja untuk yang kasar-kasar, yang berat-berat, gitu, nanti gajinya dikit-dikit, gitu. Itu namanya orang bodoh karena yang diandalkan adalah okolnya bukan akal. Wa man fatau ta'limu waqta sababihi, dan barang siapa yang terlepas untuk mencari ilmu pada waktu mudanya, waktu muda kok enggak mau belajar, fakabir arba'an liwafatihi, maka ucapkanlah takbir 4 kali. Takbir 4 ada kira-kira sholat mau Pak? Takbir 4 ini berarti sholat mau? Sholat jenazah, sholat kepada jenazah yang sudah mati, liwafati, untuk kematiannya. Jadi orangnya masih hidup, kalau enggak mau berarti dianggap mati. Kenapa? Karena enggak ada pertumbuhan, enggak ada pertambahan. Orang yang enggak berilmu, enggak tambah, kan tidak bertambah-tambah amalnya. Ya, jadi diibaratkan seperti orang yang mati. Makanya kalau kita kepengen dijadikan dan sebagai orang yang hidup, maka harus berkembang, harus bertambah. Oh dulu baca Qur'annya sehari cuma 1 juz, ya. Terus harus berkembang menjadi 2 juz dan seterusnya. Sholatnya dulu cuma wajib tok 17 rakaat, kemudian ditambah, ya. Oh dulu termasuk orang yang paling sekarang orang yang dan sebagainya. Ya, ada perubahan-perubahan dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik, dari yang kecil menjadi yang besar, dari yang tidak menjadi yang sempurna. Dulu sholatnya cuma pakai kaos oblong, sekarang sudah tertib, ya. Sebenarnya dicontohkan Nabi kalau sholat pakaiannya rapi, kemudian pakai haluan, termasuk namanya perubahan-perubahan, ya. Kemudian hayatul fata wa umri bil ilmi wat taqwa. Kehidupan seorang muda atau orang muda yang hidup itu demi Allah terletak pada 2 perkara,
Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah takwa. Idza lam yakuna la i'tibaran li dzatihi, maka ketika keduanya tidak ada, berarti dia itu tidak ada orangnya, enggak ada ibaratnya. Jadi kalau ada orang kok enggak takwa, enggak berilmu, itu dianggap tidak ada. Contoh saja, contoh saja. Kalau burung cendrawasih itu keunggulan dalam hal nopo? Burung cendrawasih, ya, unggulnya dalam bidang bulunya. Kalau cocak rowo, nah, ya, enten burung cendrawasih terus brodoli, ya tidak ada harganya. Brodoli. Ada burung cocak tapi bisu, ya enggak ada nilainya, ya. Lah demikian juga kalau kita manusia enggak ada ilmu, enggak ada takwa, berarti ya tidak berharga. Ya, makanya supaya kita menjadi orang-orang yang berharga harus dengan ilmu, dan ilmu dimanfaatkan sehingga akan menambah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya. Semakin banyak ilmunya, semakin diamalkan, maka akan menjadi ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat. Terus kemudian mencari ilmu itu butuh kesabaran dan juga butuh waktu yang panjang. Kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir di dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 66 sampai 70. Qala lahu Musa, Musa berkata kepada Nabi Khidir, wahai Nabi Khidir, hal attaduka ala antu alima yang antu alimi mimma ulim tarusda. Bolehkah aku mengikuti kepadamu supaya engkau mengajari aku dalam apa yang engkau telah diberi petunjuk darinya. Jadi seorang murid itu memang lazimnya minta izin untuk perlu kepada gurunya. Terus Nabi Khidir berkata, qala Khidir innaka lan tastati ama'iya sabra. Kamu tidak akan mampu mengikuti padaku kesabaran. Paling-paling nanti kamu yang enggak sabar dalam mencari ilmu. Wa kaifa tasbiru ala ma'lukit bi kufrun. Dan bagaimana orang itu bisa sabar kalau dia tidak memahami konteksnya, isinya, masalah yang dihadapi. Ya. Orang yang mempelajari ilmu tentang masalah matematika ndak dinomong dia dan pada angka-angka. Kalau nggak sabar ya mumet. Pelajaran kok mumet nih. Ndak dino dadak tuku budrek. Lah, itu yang namanya tidak memahami. Memang matanya seperti itu. Lah beda dengan belajar musik ya beda. Lah dengan nanti dalam ilmu agama juga begitu. Kisahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ketika mengaji membacakan surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya. Hari ini diterangkan tentang Al-Maun, kemarin Al-Maun, kemarin lagi juga Al-Maun. Sampai muridnya protes, Mbah Yai, kok kemarin sudah sekarang diterangkan lagi, kenapa? Terus Kiai Jawan bertanya, di rumahmu sudah ada anak yatim apa belum? Belum, berarti kamu belum paham, belum praktek, ya. Ditekankan lagi. Makanya memang yang namanya pengulangan itu dibutuhkan untuk menekankan, untuk mentakkidkan, supaya kita betul-betul memahami. Contoh lain terhadap uang. Kenapa orang banyak senang dengan uang? Karena berulang-ulang menggunakan uang. Beli makanan pakai uang, beli tiket pakai uang, beli pulsa dan sebagainya. Semakin banyak menggunakan, kemudian tahu, dia akan senang kepada uang. Jadi sekali lagi, orang itu enggak akan sabar mencari kalau dia tidak tahu tentang keadaannya. Gitu. Qala sataju, ini kemudian Nabi berkata,
engkau akan dapati aku insya Allah sabirun, saya akan jadi orang yang sabar. Pun mengke kalau tak sabar nih. Wala aksilaka amron, dan aku tidak akan menentang kepada kamu. Jadi di sini Nabi Musa berjanji untuk sabar dalam meneliti ilmu kepada Nabi Khidir. Terus kemudian Nabi Khidir berkata, qala Nabi berkata, fa'taba'tani, maka jika engkau mengikuti kepadaku, wala tas'alni an sa'in, kamu jangan bertanya kepadaku dulu, hatta utisalka minhu dzikron, sampai aku jelaskan dengan sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita urusan tentang taklim, tentang belajar mengajar, yang pertama gurunya mengajar dulu, ya. Setelah selesai ngajar, kemudian ada namanya pertanyaan, ada soal-soal. Jangan sampai gurunya sedang ngajar malah ditanya. Mau tak terangkan kok kamu tanya dulu, ya. Makanya harus kita dengarkan dulu. Bahkan kalau kita lihat pada filosofinya, yang namanya manusia itu didesain, diciptakan Allah dengan 2 telinga, 1 lisan. Maksudnya harus banyak mendengar daripada bicara, ya. Dan nanti kalau gurunya berkata, menjelaskan, kemudian muridnya mendengarkan, diharapkan itu akan bisa menjadi penyebab kepahaman. Kalau gurunya bicara kemudian muridnya juga bicara, ya tidak akan bisa paham. Jadi sekali lagi memang dibutuhkan kesabaran sehingga kita akan menjadi orang-orang yang amin. Kemudian adab-adab sopan dalam kita bertaklim, di antaranya ada kita menghormati guru-guru kita. Nabi bersabda, ta'allamu wa ta'allimu, belajarlah kamu dan mengajarlah. Setelah kita belajar, kita dapat ilmu, terus kewajiban kita adalah mengajarkan kepada orang lain. Kalau dulu jadi murid, sekarang jadi guru. Jangan sampai jadi murid nggak mau jadi guru. Kemudian wa tawadhu li mu'allimikum, dan tawadhulah kamu, rendah hatilah kamu kepada guru-gurumu yang telah mengajarmu kepada kamu. Walayala lau limu alimkum, dan juga hormatilah, pujilah atau agungkanlah kepada guru-gurumu. Kalau dulu saya masih ingat ketika masih SD, ini belum banyak yang punya motor, masih pakai sepeda ontel. Pak guru itu kalau naik sepeda, sudah mau sampai tempat itu kemudian berhenti, kemudian muridnya dari belakang, ya. Kemudian mengambil sepedanya, jadi gurunya kemudian tinggal jalan, muridnya yang memarkirkan. Itu zaman dulu begitu. Kalau sekarang gurunya naik sepeda ontel, muridnya naik motor, malah gas-gas tadi. Sekarang maaf saja ya, saya itu ngajar di sekolah pondok ya. Pondok itu kan sudah dasarnya adab ya. Gurunya ngomong, muridnya yang ngomong, itu di pondok. Apalagi yang tidak di pondok, gitu. Makanya kita harus berhati-hati, berusaha untuk taklim kepada murid kita. Kemudian kamu as-sakinata wal maqad, belajar tentang kesakinahan. Kalau orang mengatakan yang namanya orang-orang yang atine tamotan tertata, ya. Jadi hatinya sudah tertata dengan kebaikan-kebaikan. Gak usah tergesa-gesa, rasa kemurungsung, atine sing tenang saja, wal faqar, dan rendah hati. Wa tawadhu liman ta'lamu minhu, dan hendaklah kamu berusaha untuk menjadi orang-orang yang tawadhu ketika kamu berada dengan guru-guru. Jadi itu adalah
perintah nanti kepada kita untuk mentakdirkan guru-guru kita. Yang namanya guru itu bukan terletak pada umur, ya, tapi pada apa? Ilmu. Si A umurnya 50 tahun, si B umurnya 20 tahun, tapi ilmu lebih banyak. Maka yang jadi guru adalah si B, ya. Jangan sampai kemudian umur itu menjadikan kita canggung, jangan sampai, ya. Terus kemudian di dalam taklim atau di dalam urusan yang lain, yang namanya sekelompok manusia itu sebaiknya ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Contoh, dalam keluarga ya ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Di dalam permainan sepak bola juga begitu, demikian di dalam urusan yang lainnya. Maka Islam mengajarkan kepada kita dalam hal amrin jami', dalam urusan perkara-perkara yang kita jalani itu harus ada pimpinan dan ada yang dipimpin. Nah, kalau dalam hal taklim maka yang jadi pemimpin adalah gurunya, ya. Maka Allah katakan di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-62, innamal mu'minuna, sesungguhnya yang namanya orang yang beriman, alladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Latinya wa idza kanu ma'hu, dan adalah mereka ketika bersama itu ala amrin jami'in, atas perkara urusan yang itu ada urusan bersama. Lam yatbu hatta yasta'dinu, mereka tidak pergi, tidak meninggalkan amrin jami' sampai dia minta izin dulu. Ayat ini Bapak Ibu berhubungan dengan bab ketika mau perang Khandaq. Ada kegiatan yaitu menggali Khandaq. Ketika menggali Khandaq berhari-hari, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, saya enggak makan 2 hari. Loh, ini perut saya ini sak ganjal 2 batu. Gitu? Terus Nabi buka perutnya, saya 3 hari. Gitu? Jadi kamu saya sudah 3 hari. Lalu ada sahabat yang tahu Nabi enggak makan 3 hari, masih macul, masih bawa tanah. Nabi, saya izin dulu. Kemana? Mau pulang. Nah, maksudnya pulang itu bilang sama istrinya untuk nyiapkan makan untuk Nabi. Gitu. Ya. Sementara yang lainnya tahu, loh, kok kayak penak no. Lah datsik. Gitu. Kemudian dia juga waktu Nabi, saya juga izin. Ya. Jadi kalau tidak ada kepentingan, jangan izin. Kemudian bilang apa kepentingannya. Ya. Sekiranya kepentingan yang dapat menghalangi tentang kegiatan kita. Jadi biar tertata, biar terikat dengan kebaikan, maka maaf saja kita ketika keluar itu harus izin kepada guru kita. Ya. Kemudian barang innal ladzina yasta'dinunaka, maka orang-orang yang izin pada kamu itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mohon maaf, kalau yang izin dengan gurunya itu namanya betul-betul beriman. Lah kalau nggak izin ladat, ya imannya kurang sempurna, ya karena tidak punya adab. Gitu. Walas tak dan kali bak disaknihi, maka jika mereka minta izin kepada kamu untuk urusannya, Pak dan liman sita, maka izinlah kepada yang engkau kehendaki. Sekiranya penting yang kamu izinkan, sekarang nggak penting yang nggak usah kamu izinkan. Karena sekali lagi taklim itu juga suatu kepentingan. Contoh saja. Seandainya taklim itu kepentingan nilainya 100, ya. Terus ada kepentingan lain nilainya 50, maka jangan mengalahkan. Kenapa? Karena nilainya lebih kecil. Kecuali kalau ada kepentingan yang di atas 100, kemudian monggo untuk izin. Jadi Bapak Ibu, jadi adab adalah seperti itu, ya. Monggo kita semuanya
dengan kita beradab, kita sopan santun, insya Allah Allah akan berikan ilmunya kepada kita. Tetapi kalau mohon maaf kita nggak sabar, nggak ikhlas, mohon maaf, nggak sopan, nanti ilmunya tidak masuk kepada kita. Orang Jawa bilang metu mlebu tengen metu kiwo, ya. Sehingga ketika ada masalah nggak ada ilmunya. Itu adalah beberapa perkara yang harus kita lazimi dalam mencari ilmu. Dengan kita bermulazamah dengan itu semuanya, diharapkan kita akan menjadi orang-orang yang dipilih Allah, diberi ilmu, kemudian diberi kemampuan untuk mengamalkan, sehingga kita akan semakin lama semakin pintar dan semakin tinggi tingkat takwanya kepada Allah Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabin. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.